Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan masih tinggi, ratusan rumah di Pandeglang kembali terendam banjir. Seorang balita di Kabupaten Serang tewas tertimpa reruntuhan rumah ambruk. Polres Bandara Soekarno-Hatta bongkar sindikat perdagangan orang. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar sindikat perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal. Tersangka yang terdiri dari 3 wanita dan 5 pria ini ditangkap di sejumlah tempat. Para tersangka yang ditangkap ini memiliki peran berbeda-beda. Ada yang bertugas merekrut calon korban, memberangkatkan dan mengurusi administrasi PMI yang diberangkatkan. Beberapa pekerja migran ilegal yang diberangkatkan berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Jakarta dengan tujuan negara Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Sedangkan modus para pelaku melakukan rekrutmen dengan menjanjikan pekerjaan seperti penjaga toko, pekerja asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 6 hingga 20 juta rupiah per bulan. Sebelum diberangkatkan, calon korban juga diminta untuk menyiapkan uang sebesar 40 hingga 60 juta rupiah yang akan digunakan untuk mengurus paspor, visa, hingga tiket keberangkatan. Hingga saat ini, polisi masih mengejar 9 tersangka lainnya yang kabur. Setelah menangkap 7 orang tersangka, polisi juga berhasil mencegah 25 orang calon pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Hasil mengamankan 7 orang tersangka, serta masih ada 9 orang DPO yang masih dalam pencarian. Seperti yang kita sampaikan bahwa Polri bersama Kementerian Tenaga Kerja berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menjadi korban yang akan berangkat ke luar negeri. Kita menyampaikan bahwa ada aturan yang harus dilakukan, yang dilaksanakan, sehingga nanti hak-hak dan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri bisa dilaksanakan. Hingga saat ini pemerintah masih berupaya mencegah dan memulangkan pekerja non-prosedural dari berbagai negara. Ada beberapa yang masih ada di sana. Kemudian juga memang oleh perwakilan sedang diupayakan karena mereka biasanya harus menjalani hukuman keimigrasian di sana. Nanti kalau memang sudah selesai akan dipulangkan ke Indonesia. Ada juga yang bisa dicegah pada saat keberangkatan. Itu hasil kerjasama kami dengan imigrasi Bandara Suta, sehingga bisa terhindar dari kerugian atau korban daripada sponsor-sponsor itu. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BP2MI juga telah memulangkan lebih dari 400 pekerja migran Indonesia bermasalah dari Arab Saudi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Warga di desa Ciserehen, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang dihebohkan matinya puluhan ekor ayam peliharaan mereka. Peristiwa tersebut terjadi secara bersamaan dan ayam yang mati mengalami gejala yang sama, yakni lemas dan akhirnya mati. Banyak ayam milik warga yang tiba-tiba mati saat mencari makan. Saat diperiksa, kondisi dari hidung ayam keluar cairan dan kepala ayam berubah warna dari warna merah menjadi keunguan. Sejumlah warga yang memiliki ayam peliharaan mencoba memberi obat tradisional agar jumlah ayam yang mati tidak bertambah. Sebagian besar ayam milik warga tidak dikandangkan dan hanya dibiarkan berkeliaran. Warga tidak mengetahui secara pasti penyebab ayam-ayam mereka tiba-tiba mati. Nggak tahu ini tiba-tiba pada sakit ayamnya, tengok pada murung. Katanya langsung ini ya? Iya, nggak tahu, nggak langsung sakit kayak gitu aja tuh.
Oh, jadi Jadi nggak tiba- langsung mati gitu? Iya, tiba-tiba aja langsung mati dia. Tiba-tiba. Nggak ketahuan lagi. Berapa itu jumlahnya bang? Punya abang sendiri? Banyak punya masyarakat lain juga pada mati ayam. Penyakit apa itu bang kira-kira bang? Kalau kata orang mau flu burung katanya. Kata orang mah flu burung. Petugas Puskeswan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendatangi lokasi untuk memastikan penyebab kematian puluhan ayam milik warga. Selain memeriksa kondisi fisik, petugas juga mengambil sampel cairan yang berasal dari ayam yang mati dan ayam yang masih hidup. Dari gejala yang terlihat, ayam yang mati mendadak tersebut mirip dengan gejala avian influenza atau flu burung. Namun untuk memastikan, petugas masih menunggu hasil uji laboratorium. Itu kami mendapat laporan banyak ternak ayam warga yang mati di Kampung Cipeteuy, Desa Ciseureun, Kecamatan Cigelis. Untuk gejala yang nampak itu pertama, pada bangkai hewan yang sudah mati itu terdapat pembengkakan dan juga perubahan warna pada area kepala dan juga dada, yaitu lebih keunguan. Jadi kalau berdasarkan gejala yang ada itu memang merupakan salah satu dari gejala penyakit AI atau avian influenza. Petugas menghimbau agar seluruh ayam yang mati segera dikubur atau dibakar untuk dapat memutus rantai penyebaran virus kepada ayam yang masih sehat. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kepala Desa Undar Andir, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, ditangkap polisi setelah adanya laporan dari warga. Kades diduga telah berbuat asusila. Sebelumnya warga geram dengan ulah kepala desa juga sudah mendatangi rumah pribadinya. Kepala desa melakukan tindakan asusila dengan wanita di desa tersebut saat suaminya bekerja di luar negeri. Sang wanita mau menuruti permintaan kepala desa setelah ancaman dari kepala desa yang akan menyebarkan foto tak senonoh sang perempuan jika menolak keinginannya. Malam masyarakat di sini, Desa Undar Andir, sempat menggeruduk rumah oknum kepala desa yang diduga menggauli istri warganya sendiri. Untung juga pada saat peristiwa itu dari pihak kepolisian Polsek Keragilan turun langsung untuk mengamankan oknum itu. Jadi langsung dibawa ke Mapolsek. Setelah ditangkap, kepala desa tersebut diserahkan ke Polresta Serang karena perbuatan asusila di salah satu hotel di kota Serang. Tadi malam kami mendapat laporan dari masyarakat di Keragilan bahwa ada salah satu oknum kepala desa yang telah melakukan perselingkuhan dengan istri orang, dan kita amankan sekitar pukul 01.00 dini hari. Polisi mengimbau kepada warga untuk menyelesaikan kasus tersebut ke polisi dan tidak main hakim sendiri. Ariel Maranus dan Rama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.